Yang bisa menghalangi mereka keluar di jalan Allah hanya kematian saja. Ya kan? Mereka walaupun uzur tetap memberikan argumen kepada Nabi supaya mereka diikutsertakan di jalan Allah. Walaupun mereka memiliki keuzuran, maka mereka akan mengajukan alasan demi alasan supaya Nabi berangkatkan mereka. Karena mereka tahu kemuliaan mereka dalam dakwah. Hari ini yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita ini tidak uzur. Tapi karena kita tidak tahu kemuliaan dakwah, terkadang berbagai alasan kita berikan kepada Allah supaya tidak berangkat di jalan Allah. Banyak alasan kita, ya kan? Maka hari ini dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau mensyukur nikmat dakwah yang Allah Ta'ala berikan, karena kalau kita syukur, Allah akan jaga nikmat tersebut dan Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau tidak ada rahmat Allah, tak pandai syukur, nikmat yang sudah ada akan Allah cabut dan Allah berikan azab. Azab bagi seorang dai itu apa? Azab bagi seorang dai bukannya kelaparan, bukannya meninggalnya keluarga, ataupun hilangnya jabatan, hilangnya harta, tidak. Azab yang Allah Ta'ala berikan kepada para da'i yang dirahmati Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cabut kekuatan untuk amalkan agama. Yang dahulunya bisa jauhlah, yang dulunya bisa keluar, sekarang tidak bisa keluar, ini suatu hukuman dari Allah. Jadi mesti hati-hati yang dirahmati Allah. Maka para dirahmati Subhanahu wa ta'ala, kalau kita syukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini, walaupun hari ini kita keluar 4 bulan di dalam halqah, tapi kalau kita syukur, nanti setelah istimewa akan Allah berangkatkan kita ke negara jauh. Ya kan? Yang penting kita niat yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala untuk berangkat ke seluruh dunia. Ya kan? Niatnya untuk berangkat ke seluruh dunia. Ya kan? Sebelum istimewa berangkat dia dalam halaqah dulu untuk mempersiapkan istimewa. Setelah istimewa berangkat ke negara-negara jauh. Ya kan? Ini tanda syukur kita yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya punya paspor. Ya kan? Jangan niat seluruh alam paspor tak ada. Itu namanya dai pendusta, itu namanya. Ya kan? Ngomongnya niat seluruh alam, tapi paspor nggak ada. Syaratnya paspor dulu, baru kita minta sama Allah, ya Allah paspor sudah ada, berangkatkan saya. Tapi kalau mau berangkatkan saya paspor aja nggak bisa, buat gimana mau berangkat? Semua sedia insya Allah ya. Walaupun berangkat dalam halaqah sekarang dekat-dekat, ya kan. Tapi nanti setelah istimewa berangkat jauh-jauh, ya kan. Sekarang ini takaza di rahmatillah untuk berangkat di dalam halaqah. Tapi jangan setiap tahun digerak di halaqah di kabupaten aja sebagai kartun lokal aja terus. Ya kan? Coba go internasional yang dirahmatillah. Ya kan? Masa orang-orang dunia saja go internasional. Dai yang sudah Allah siapkan dunia ini masa kita tidak mau gunakan? Dunia ini Allah peruntukan untuk dai-dainya Allah sebenarnya. Tapi karena kita nggak pakai, dipakailah orang ahli dunia. Kita yang nggak mau pakai. Ya kan? Memang Allah ciptakan untuk manusia, untuk orang Islam, untuk orang-orang ahli dakwah. Tapi karena kita nggak mau pakai pesawat, nggak mau kita pakai, akhirnya pesawat dipakai oleh orang ahli dunia. Ya kan? Kita yang pakai. Baru nanti yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala kita bisa keliling dunia. Sedia insya Allah ya. Maka pada dirahmati Subhanahu wa ta'ala jadikan dakwah sebagai kerja utama. Selama kita keluar di jalan Allah, maka dirahmati Subhanahu wa ta'ala kita jadikan dakwah sebagai kerja utama. Maka sebelum kita berangkat dari dirahmati Subhanahu wa ta'ala, perbaiki niat. Niat kita keluar di jalan Allah yang paling utama adalah menunaikan perintah Allah. Hadirati kita bagi tahu dirahmati Allah, orang akan istiqomah keluar di jalan Allah kalau dia memahami keluar di jalan Allah ini adalah perintah Allah. Bahkan yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk keluar di jalan Allah dalam keadaan apa saja. Untuk ibadat ada keringanan Allah berikan kepada umat. Satu orang uzur mau sholat tak bisa berdiri, bisa duduk. Nggak bisa duduk, bisa baring. Nggak bisa baring yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, dengan isyarat mata juga bisa. Seperti itu. Haji bagi yang mampu saja. Zakat begitu juga. Puasa di bulan Ramadan bagi yang sehat. Yang sakit tidak diwajibkan untuk puasa. Tapi untuk keluar di jalan Allah, untuk dakwah hadirin, tidak ada keringanan Allah berikan kepada umat. Infiru kifafa wasikola kata Allah. Berangkat kamu dalam keadaan berat maupun ringan. Tua berangkat kata Allah. Apalagi yang muda-muda, ya kan? Banyak masalah kata Allah, berangkat. Apalagi yang tak ada masalah, ya kan? Dalam keadaan sakit disuruh berangkat, dalam keadaan sehat justru disuruh berangkat. Ya kan? Jangan ketika sakit kita pulang dari jalan Allah Ta'ala. Justru ada rahmat Allah ketika sakit kita sungguh-sungguh dalam dakwah hingga mati di jalan Allah Ta'ala. Ya kan? Katanya mau mati di jalan Allah, sakit sedikit minta pulang. Berarti bohong berarti, ya kan? Mau mati di jalan Allah nih, ya kan? Tapi sakit sedikit minta pulang mir sakit. Aduh, kalau sakit ya justru terus sungguh-sungguh dalam dakwah sampai mati dalam dakwah. Sedia insya Allah ya. Perbaiki niat kita dirahmati Allah. Kita niat untuk keluar jalan Allah ini bagaimana ini menunaikan perintah Allah, menyenangkan Allah.
Kita mesti paham keluar di jalan Allah ini adalah perintah Allah. Sebagaimana sholat. Sholat ini adalah perintah Allah. Ya kan? Ada tak ada masalah, selesai tak selesai masalah, tetap sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah perintah Allah. Jangan pernah mengajak umat untuk keluar di jalan Allah supaya masalahnya selesai. Ya kan? Kita mesti memahamkan kepada umat bahwa keluar di jalan Allah ini adalah perintah Allah. Kamu punya masalah, tak punya masalah, kamu keluar di jalan Allah. Justru ketika kamu tunaikan perintah Allah, maka Allah SWT akan tunaikan kehendak kamu. Kita mau tanamkan kepada mereka, kalau kita ngajak orang yang Allah SWT kena banyak masalah, ada masalah di keluarga, ada banyak utang dan sebagainya, keluar jalan Allah. Nanti utangnya selesai, dia nggak mau lagi keluar jalan Allah Ta'ala. Karena tujuannya sudah selesai, sudah tertunai. Nanti kalau utangnya nggak selesai, malah marah dia sama kita. Kamu bilang dulu kalau saya keluar 4 bulan utang saya selesaikan Allah. Sekarang malah bertambah utang saya. Nggak mau lagi dia keluar jalan Allah. Jadi kita mau bawa umat, pahamkan umat yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, supaya memberikan kepahaman kepada mereka bahwa keluar jalan Allah ini adalah perintah Allah. Ya kan? Dalam keadaan apa saja kita mesti keluar di jalan Allah. Ya kan? Ini niat kita yang pertama. Ketika kita memahami keluar di jalan Allah ini adalah perintah Allah, maka di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun asbab yang bisa menghalangi kita untuk keluar di jalan Allah. Nggak ada satupun asbab. Ya kan? Sebagaimana sholat, yang bisa menghalangi kita untuk sholat apa? Mati saja. Kalau mati baru kita diizinkan tak sholat. Kalau masih sakit, masih bisa bergerak, sholat. Ya kan? Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring, isyarat mata. Kalau mata tak bergerak lagi, berarti mati berarti. Ya kan? Begitu juga keluar jalan Allah Ta'ala. Nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk menunaikan keluar di jalan Allah kecuali kematian. Maka niatnya seperti itu. Lalu target kita keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama adalah islah iman. Supaya iman kita ini diperbaiki oleh Allah. Ketika iman kita ini diperbaiki oleh Allah, maka amal kita ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Hari ini amal kita kerjakan sama seperti amal yang dikerjakan oleh sahabat. Tapi kenapa amal yang kita kerjakan belum mampu menarik pertolongan Allah? Karena hari ini amal kita kerjakan dengan iman yang yakin yang rusak kepada Allah Ta'ala. Sahabat Nabi mengerjakan amal, ya kan? Amal mereka kerjakan yang dirahmati Allah, tapi keyakinan mereka sempurna kepada Allah. Tidak ada keyakinan, tidak ada kecintaan, tidak ada kepedulian dengan dunia di dalam hati mereka. Sehingga walaupun amal mereka sederhana, dengan amal yang mereka sederhana lakukan dirahmati Allah, mampu menarik pertolongan Allah. Hari ini kita lakukan amal juga, tapi kena keyakinan dalam hati kita begitu banyak, ya kan? Keyakinan dalam hati kita kepada dunia begitu besar, kecintaan kepada dunia begitu besar, sehingga amal yang kita kerjakan di dalam hati Allah tidak menarik pertolongan Allah. Walaupun amalnya sama Nabi dan rahmat Allah. Terkadang ketika mereka mengucapkan kalimat thayyibah, ya kan? Ketika lisan mereka mengucapkan kalimat thayyibah, bergetar arsy Allah Ta'ala. Ya kan? Karena lisan yang mereka katakan kalimat thayyibah yang dirahmati Allah keluar daripada hati yang tidak ada keyakinan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Maka hari ini yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyingkirkan keyakinan selain daripada Allah, ghairullah di hati kita. Kita mau membetulkan keyakinan, karena amal yang kita kerjakan walaupun sedikit yang dirahmati Allah, tapi dengan yakin yang betul kepada Allah akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, jagalah keikhlasan. Amal yang sedikit ikhlas sudah mencukupi di akhirat. Maksudnya apa, Din? Dalam hadis lain dikatakan apa itu iman? Iman itu ikhlas. Maknanya apa yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala? Amal yang dikerjakan dengan ikhlas, amal yang dikerjakan dengan iman akan mendatangkan ganjaran yang besar nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mau dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar di jalan Allah, perbaikan iman kita supaya amal kita di dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala berkesan, bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama kita keluar di jalan Allah. Maka di dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan lupakan niat kita keluar ini adalah untuk islah diri kita, bukan untuk islah orang lain. Orang lain akan terislah ketika kita sibuk mengislah diri. Ya kan? Ketika kita sibuk mengislah diri yang dirahmati Allah, maka pancaran magnet islah kita yang dirahmati Allah akan datang kepada orang lain. Orang lain pun akan diberikan taufik oleh Allah untuk islah diri mereka. Yang kedua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, target kita keluar di jalan Allah, bagaimana dari setiap tempat yang kita datangi terbentuk jemaah-jemaah untuk keluar di jalan Allah. Minimal jemaah 3 hari. Tak kalah daripada masa kita yang dirahmati Allah sebelum istimewa. Bagaimana seluruh orang Islam bisa keluar 3 hari sebelum istimewa.
Supaya apa dirahmati Allah? Supaya nanti ketika istimewa datang dan mereka hadir dalam istimewa, mereka bisa mengikuti amalan dalam istimewa. Karena semua yang ada di dalam medan istimewa semuanya mujahadah. Makannya mujahadah, tidurnya mujahadah, buang airnya mujahadah, semuanya serba mujahadah. Maka hari ini kalau kita tidak ajak mereka belajar bermujahadah di jalan Allah selama 3 hari, maka nanti sampai di medan istimewa, maka mereka akan pergi dari medan istimewa. Maka kita mau ajak mereka keluar 3 hari semua istimewa. Maka di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kita usahakan di mana saja kita berada, di mana kita datang, ke masjid mana kita datang, di mana kita qiyam, kita usahakan yang dirahmati Allah dari tempat tersebut terbentuk jemaah untuk keluar di jalan Allah. Ya kan? Untuk orang-orang baru. Kita ajak mereka keluar 3 hari dan jangan pindah sebelum jemaah terbentuk. Jangan pernah pindah. Ini azaz, ini sirah, ya kan? Ini azaz daripada dakwah yang dirahmati Allah. Sahabat Nabi, mereka kalau keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka berangkat di jalan Allah, maka mereka tidak akan pulang. Mereka tidak akan pulang dan tidak akan pindah daripada kampung tersebut sebelum agama hidup di sana. Ya kan? Sahabat Nabi Wabsi tak tahu kapan. Baik Hidayah tahu kapan, ya kan? Tapi Wabsinya tak tahu kapan. Kapan mereka kembali ke Madinah, apabila agama telah hidup di tempat mereka taskil. Sebelum agama hidup, maka mereka tidak akan pulang keluar dari Allah Ta'ala. Ya kan? Makanya seorang sahabat yang dirahmati Allah diantar ke satu tempat, telah buat usaha sehingga satu kampung masuk Islam. Ketika dia mau pulang ke Madinah yang dirahmati Allah, datang satu orang mengatakan kepada amir jemaah, "Wahai Amir, ini jemaah, ini kampung sebelah masih ada orang yang belum kenal dengan Allah. Masih ada orang yang tidak kenal dengan Allah, yang tidak tahu agama." Maka akhirnya jemaah datang lagi ke kampung itu, buat usaha yang sama. Akhirnya kampung tersebut masuk juga dalam Islam. Begitu terus yang dirahmati Allah, sehingga tanpa sadar yang dirahmati Allah, waktu telah berlalu selama 27 tahun lamanya. Ya kan? Baru mereka pulang setelah 27 tahun. Karena sudah mentok, nggak ada lagi kampung. Di depan sudah lautan, nggak ada lagi kampung. Kalau ada, sampai mati dia akan keluar dari Allah Ta'ala. Ya kan? Begitu para sahabat. Maka kita mau belajar menapaki jalan mereka. Jangan pindah kampung sebelum taskilan dapat. Ya kan? Jangan satu kampung lah. Ya kan? Minimal satu jemaah saja kita bentuk. Ya kan? Kalau satu kampung semuanya keluar dari Allah, alamat tak pulang-pulang kita. Ya kan? Minimal satu jemaah saja. Jangan pindah sebelum taskilan dapat dari kepada kamu tersebut. Ya kan? Jangan batasi 7 hari kah, 10 hari kah, terserah, nggak ada masalah. Tidak ada batasan jemaah qiyam bertempat di suatu tempat, nggak ada batasan. Kapan jemaah itu pindah? Apabila taskilan dapat daripada kampung itu. Syariah sering katakan, jemaah yang pindah sebelum dapat taskilan, maka tanpa sadar mereka telah menancapkan bendera syaitan laknatullah di sana. Ya kan? Syaitan telah menang memindahkan jemaah tanpa ada taskilan. Kenapa? Karena setan paham kalau ada taskilan, nanti taskilan pulang, maka usaha agama akan bermula di kampung itu. Maka setan selalu goda jemaah pindah. Artinya jemaah pindah berarti kalah dari setan laknatullah. Ya kan? Maka di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kita usahakan kalau mau cepat pindah, cepat-cepat dapat taskilan. Ya kan? Kalau belum dapat taskilan, perbaiki amal, perbaiki ta'limnya lagi 2,5 jam pagi, 1,5 jam sore, perbaiki jaulahnya lagi, perbaiki muzakarahnya lagi, ya kan? Perbaiki dakwah umuminya lagi, dakwah khususinya lagi, perbaiki infrodi dakwahnya lagi, perbaiki infrodi amalnya lagi, supaya Allah senang dan Allah beri hadiah kepada kita. Taskilan ini hadirin merupakan hadiah dari Allah untuk jemaah bergerak. Ketika kerja kita disenangi oleh Allah, maka Allah akan berikan hadiah kepada kita berupa taskilan. Ya kan? Kesenangan dai itu apa? Kesenangan dai ketika ini umat berbondong-bondong adu bagian dalam kerja agama. Itu kesenangan dai. Maka mari dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kita niatkan sama-sama di dalam Allah. Jangan pernah pindah dari suatu masjid sebelum dapat taskilan. Semua sedia insyaallah ya. Jangan pernah terkesan dengan suasana dan keadaan yang dalam Allah. Walaupun yang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka tidak mau terima, tapi kalau kita dakwah sungguh-sungguh di dalam Allah, sebagaimana Nabi SAW telah buat dakwah sungguh-sungguh dan istiqomah, sehingga di dalam Allah kata ulama, dakwah yang dibuat dengan kesungguhan dan istiqomah akan melembutkan hati-hati manusia yang keras. Ya kan? Siapa manusia yang paling buruk di atas dunia kata Nabi? Orang yang paling buruk di atas dunia adalah orang yang berniat ingin membunuh Nabi. Tapi karena Nabi buat dakwah dengan istiqomah,
Orang yang ingin membunuh Nabi pun masuk ke dalam Islam. Orang yang telah bersumpah tidak masuk Islam pun diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah beri hidayah, hadirin, kalau Allah mau kasih hidayah, tidak ada satupun orang yang bisa menghalanginya. Ya kan? Tidak ada satupun orang yang bisa menghalanginya. Jin dan manusia berkumpul untuk menghalangi hidayah dari Allah, tidak akan mampu. Kalau Allah mau. Begitu juga di dramaturgi, kalau di kampung kita buat dakwah sungguh-sungguh. Ketika Allah mau, mereka keluar jalan Allah. Ya kan? Mereka pun tidak bisa buat apa-apa. Walaupun mereka bilang tak mau, tapi kata Allah, keluar kamu katanya. Mau apa dia? Ya kan? Dia bergerak juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Allah Subhanahu wa taala, senangkan Allah dengan dakwah. Senangkan Allah dengan amal-amal yang kita kerjakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyenangkan kita di dalam Allah dengan taskilan kes di depan mata kita. Semua sedia insyaallah ya. Yang ketiga di dalam Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dari setiap masjid yang kita datangi hidup amal dakwah. Ya kan? Bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga hidup amal dakwah. Kalau tidak ada amal, bisa hidup amal. Kalau ada amal, bagaimana meningkat amalnya? Yang 3 amal, 4 amal jadi 5 amal. Yang tidak ada amal, minimal jadi 3 amal. Amal harian, musyawarah, ta'lim dan dakwah harian. Nah, supaya amal itu istiqomah dan terjaga, minimal ada dai di sana. Supaya dai ada di sana, maka taskil orang kampung untuk keluar 3 hari bersama kita. Selama 3 hari kita tarbiyah. Selama 3 hari kita didik bagaimana cara menghidupkan amal masjid. Lalu pulang 3 hari dalam Allah Subhanahu wa taala, kita berikan gambaran, kita berikan muzakarah bagaimana cara menghidupkan amal masjid. Setelah praktek muzakarah hari dalam Allah, kita minta kepada mereka hidupkan amal masjid. 2-3 hari setelah itu kita datang kepada mereka lagi, lihat apakah amal sudah hidup apa belum. Kalau belum hari dalam Allah, kita bimbing mereka dalam mengerjakan amal. 3 hari pertama, 3 hari kedua, taskil lagi mereka bersama kita. Minta kepada mereka, sebelum pulang kita berikan amanat. Kalian 3 orang, pulang bulan depan bawa 6 orang. 1 orang bawa 1, 1 orang bawa 1. Sehingga selama 1 bulan mereka berpikir untuk mendapatkan taskilan minimal 1 orang. Sehingga bulan depan bawa 6 orang keluar di jalan Allah. Bulan ketiga 12 orang. Sehingga di dalam Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka bisa keluar 1 jemaah dari kampung mereka sendiri. Maka pada dalam Allah Subhanahu wa taala, kita mau memberikan target seperti itu dari jemaah kita. Ya kan? Jadi dalam Allah Subhanahu wa taala kita keluar punya target. Yang namanya kita keluar di dalam Allah namanya kerja agama. Ya kan? Kita ini keluar tinggalkan anak istri untuk apa? Untuk buat kerja agama. Yang namanya kerja itu di dalam Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang dunia kalau dia bekerja, terkadang terlambat makan, terlambat tidur, kurang makan, kurang tidur. Ya kan? Istirahat kurang. Ya kan? Karena sibuk ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita keluar nih banyak makan, banyak tidur, badan besar-besar di dalam Allah, itu bukan kerja namanya. Itu namanya tamasya, itu namanya. Ya kan? Orang kerja itu di dalam Allah Subhanahu wa taala, makan telat, tidur telat, ya kan? Terkadang terkurangi makan, tak sempat makan, ya kan? Biasa di dalam Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sahabat-sahabat Nabi seperti itu di dalam Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata orang-orang Medan juga di dalam Allah, kalau kita nih keluar di jalan Allah, 2 perkara masih on time, ya kan? Maka jemaah kes tidak akan dapat. Apa itu yang dalam Allah? Tidur on time, makan on time. Ini sampai kapan pun tidak akan dapat jemaah kes. Ya kan? Salah satu syarat untuk dapat jemaah kes, akhirkan makan, akhirkan tidur. Lapar ketika dakwah ketika lapar, ini sunnah Nabi. Ya kan? Dakwah ketika lapar mengandung ruhaniyat yang besar. Ya kan? Kita ini mau dakwah tapi perut kenyang hari dalam Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya perkataan kita di dalam Allah Subhanahu wa taala enggak terkesan orang. Sahabat Nabi sendiri dalam Allah buat dakwah ketika lapar. Sehingga di dalam Allah Subhanahu wa taala orang-orang lain dalam Allah Subhanahu wa taala dakwah mereka sampai ke hati-hati mereka. Maka kita niat seperti itu insyaallah ya. Tapi jangan kena lapar enggak buat dakwah. Ya kan? Udah kenyang tak buat dakwah itu lebih parah lagi. Maka di dalam Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keperluan, maka kita sibukkan dalam diri kita. Waktunya dakwah gitu loh. Jangan ketika waktunya dakwah kita main-main di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita utamakan dakwah. Maka selama kita keluar di jalan Allah, kita atur waktu kita supaya waktu kita di dalam Allah bernilai di mata Allah. 24 jam waktu kita 1 hari, 4 jamnya kita gunakan untuk dakwah ilallah. Dakwah khususika, umumika, istima'ika, infradika, buat dakwah. Minimal 25 majelis. Kalau dalam dakwah istima'i belum sempurna 25 majelis, dalam UMM belum sempurna 25 majelis, sempurnakan dengan dakwah infradi. Ya kan? Minimal 1 hari kita buat 5 kali UMM. 5 kali UMM.
Ya kan? Setiap habis sholat buat UMM. Supaya apa? Supaya sholat yang selanjutnya, sholat yang kedua jauh lebih baik daripada sholat yang pertama. Kenapa? Karena sholat yang kedua sudah kita lakukan setelah kita buat dakwah. Maka yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala 4 jam kita buat dakwah. Minimal 25 majelis. Asbab yang paling besar untuk menarik pertolongan Allah, menarik pertolongan ghaibiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak dakwah infiradi. Setiap orang kita dakwahi, di mana saja kita berada. Pergi ke pasar dakwah, ya kan? Datang orang ke masjid kita buat dakwah kepada mereka, ya kan? Jangan sampai mereka tinggalkan masjid sebelum kita beri dakwah kepada mereka. Kata masyarakat kita yang dirahmati suatu kezaliman. Hari ini yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, kita keluar masjid untuk membawa orang di luar masjid masuk ke dalam masjid untuk sampaikan dakwah kepada mereka. Suatu kezaliman yang besar ketika ada orang yang Allah hantar ke masjid tanpa diajak, lalu mereka tinggalkan masjid tanpa kita dakwahi. Jangan sampai di dirahmati Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang datang ke masjid kita tinggalkan mereka tanpa kita dakwahi. Walaupun kita sedang taklim, ya kan? Tunda taklimnya 1 orang 2 orang, tinggalkan taklim lalu berikan dakwah kepada mereka. Ya kan? Walaupun kita sedang baca Quran, tutup Quran kita di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berikan dakwah kepada mereka sebelum mereka tinggalkan masjid. Jangan sampai ada orang yang datang ke masjid tanpa kita dakwahi, ya kan? Mereka adalah orang yang didatangkan oleh Allah, ya kan? Maka pada dalam Allah Subhanahu wa ta'ala 4 jam kita buat dakwah hari-hari. Setelah dakwah kita taskil 4 perkara. Setiap dakwah, akhir daripada dakwah taskil 4 perkara. Taskil pertama dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang kita jumpai, taskil mereka keluar 4 bulan di jalan Allah. Tanpa terkecuali. Kita mau viralkan, mau umumiatkan, ya kan? Keluar di jalan Allah selama 4 bulan. Sehingga nanti di mata manusia, di mata orang Islam, 4 bulan merupakan perkara yang ringan. Kenapa sekarang 4 bulan menjadi berat di mata manusia? Karena hari ini ahbab tidak membicarakannya di mana-mana. Karena hari ini kita tidak menyampaikan pentingnya 4 bulan. Kita tidak menaskil orang untuk 4 bulan. Sehingga 4 bulan di mata manusia, di mata orang Islam menjadi perkara yang berat, ya kan? Makanya hari ini rahmat Subhanahu wa ta'ala, dahulu hari-hari mereka buat dakwah, seluruh sahabat buat dakwah, hari-hari cerita dakwah. Sehingga hari ini rahmat Subhanahu wa ta'ala, jangankan orang beriman, orang munafik pun keluar di jalan Allah ta'ala, ya kan? Karena umumnya dakwah. Maka hari ini kita mau taskil setiap orang yang kita jumpai, keluar 4 bulan di jalan Allah. Jangan pernah terkesan dengan suasana dan keadaan, ya kan? Walaupun mereka bukan ahli masjid, walaupun mereka nggak pernah ke masjid, taskil juga 4 bulan di jalan Allah. Niat utamanya apa? Supaya kita yang pertama kali diberangkatkan oleh Allah 4 bulan. Semua sedia insya Allah, ya. Yang kedua taskilnya apa? Taskil yang kedua, taskil mereka meluangkan waktu untuk masjid. Minta waktu mereka dari 24 jam, kapan ada waktu? Jam berapa? Tanya sama mereka. Lalu kita catat jam berapa mereka luangkan waktu untuk masjid. Minta mereka datang ke masjid bersama-sama menghidupkan amalan masjid sama kita. Makanya hari ini hari rahmat Subhanahu wa ta'ala diminta setiap jemaah yang bergerak menghidupkan amal masjid 24 jam. Menghidupkan amal masjid 24 jam. Sehingga tidak ada satu menit pun di masjid yang tidak ada orang yang buat amal. Selama 24 jam ada orang yang mengerjakan amal di dalam masjid. Sehingga ketika kita menaskil umat untuk meluangkan waktu untuk masjid jam berapa saja, maka ada orang yang menemaninya di dalam masjid. Ya kan? Sebagaimana hari ini hadirin, ahli dunia, orang-orang dunia kalau dia lagi sakit jasmani, kalau lagi sakit jasmani pada rahmat Subhanahu wa ta'ala, jam berapa saja datang ke rumah sakit, ada orang yang menerimanya. Ada orang yang istiqbal, ada orang yang merawat, ada orang yang mengobatinya, ya kan? Setiap rumah sakit ketika didatangi jam berapa saja, ada orang yang menemaninya. Kita mau begitu juga di rahmatillah. Ketika umat butuh hidayah, sakit rohani, maka ketika mereka datang ke masjid, maka ada orang yang menemani mereka dalam mengerjakan amal. Ada orang yang melayani mereka, ada orang yang menerima mereka. Makanya ketika kita bergerak di jalan Allah, hidupkan amal masjid 24 jam. Sehingga jam berapa saja, ya kan? Jam berapa saja di rahmat Subhanahu wa ta'ala, orang datang ke masjid, ada orang yang memberikan dakwah kepada mereka. Masa kita menginginkan UMM hidupkan 24 jam, ya kan? Walaupun malam hari. Kalau misalnya di kampung yang kita datangi rahmatullah masih banyak orang yang berkeliaran, masih banyak orang yang beraktivitas, tetap kita buat dakwah kepada mereka. Buat usaha membangun masjid.
Maka pada rahmat Allah Subhanahu wa taala kita mau seperti itu. Kita mau seperti itu pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, UMM minimal 24 jam secara bergantian. Bukan kita sendiri 24 jam, lengah gitu tuh. Ya kan? Tapi bergantian 22. Kalau misalnya 8 orang, bagilah 3 jam 3 jam, ya kan? 4 shift siang, 4 shift malam. Kalau tidak ada lagi orang yang berkeliaran di luar, baru kita buat amal di dalam masjid. Apa yang kita buat? Sholat panjang-panjang, ya kan? Zikir panjang-panjang, doa panjang-panjang, tilawah panjang-panjang, ya kan? 4 amalan yang kita buat apabila kita tidak buat dakwah keluar. Jauhlah di malam hari juga sunnah. Bukan jauhlah di maghrib sore saja yang sunnah. Jauhlah di malam hari juga sunnah. Umar radhiyallahu an juga selalu buat jauhlah di malam hari. Kapan dia tahu dari rahmatillah satu orang wanita ingin melahirkan tanpa ada apa-apa? Ketika dia buat jauhlah di malam hari. Kapan dia tahu ketika seorang wanita memasak air karena tidak ada makanan yang mau dimasak? Kapan itu? Ketika jauhlah. Setiap perkara-perkara di rahmatillah yang terjadi di zaman Umar selalu dia buat jauhlah di malam hari. Syariah rahimahullah begitu juga. Ya kan? Selalu buat jauhlah di Mewat setiap malam. Sehingga kalau ketika musim panas, maka di rahmatillah orang-orang Mewat akan tidur di luar rumah. Kalau selimut mereka jatuh, maka Syariah akan mengembalikannya lagi. Selalu kelilingan di rahmatillah subhanahu wa ta'ala, melihat keadaan umat. Begitu juga di rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jauhlah di malam hari kita buat apabila ada umat yang berkeliaran masih di luar. Ya kan? Kita buat dakwah kepada mereka. Jangan tidur-tidur semua, ya kan? Bergantian. Ada yang istirahat, ada yang buat amal. Ada yang istirahat, ada yang buat amal. Sehingga selama 24 jam ada orang yang mengerjakan amal di dalam masjid. Belajar, menghidupkan amal masjid 24 jam supaya nanti ketika pulang ke Makomi, Allah berikan taufik kepada kita untuk menghidupkan amal masjid 24 jam. Semua sedia seperti itu insyaallah. Maka hadirin, taskil yang kedua, bagaimana setiap orang meluangkan waktu untuk masjid. Taskil yang ketiga dari rahmat Subhanahu wa taala, bagaimana setiap rumah hidup ta'lim rumah. Setiap orang yang kita jumpai, minta kepada mereka untuk hidupkan ta'lim di rumah mereka. Tanpa terkecuali apakah mereka sudah pernah keluar di jalan Allah ataupun belum pernah. Tak kalah kita menjelang istimewa, bagaimana setiap rumah orang Islam hidup ta'lim dengan 5 amal. Ya kan? Semua orang Islam. Supaya apa? Minimal pertama kita setelah pulang nanti Allah berikan taufik untuk 5 amal kita hidupkan di rumah kita. Itu minimal. Yang kedua, dirahmati Allah, ketika ta'lim di rumah orang Islam dibuat, maka pintu agama akan terbuka di rumah mereka. Ya kan? Hati-hati penghuni rumah akan dilembutkan oleh Allah. Ketika hati mereka lembut, maka mereka mudah ditaskil di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mudah untuk diajak kebaikan. Kenapa hari ini umat susah untuk diajak kebaikan? Karena hati mereka keras. Kenapa hati mereka keras? Karena jarang mendengarkan firman Allah dan hadis Nabi. Firman Allah, hadis Nabi merupakan makanan hati. Ketika hati kita tidak dengar perkara-perkara tersebut, maka di rahmat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan gersang. Sehingga ketika keras, gersang, maka diberikan kebaikan, ditawarkan kebaikan, dia akan tolak. Maka di rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan hati manusia, maka kita taskil mereka. Setiap rumah orang Islam, setiap orang yang kita jumpai, taskil mereka untuk buat ta'lim di rumah mereka dengan 5 amal. Buat ta'lim kitabi, al-qaf tajwid, muzakarah 6 sifat, taskil lalu musyawarah. 5 amal dikerjakan. Dan yang terakhir, kita taskil mereka untuk mengantar anak-anak mereka kepada maktab-maktab yang ada. Untuk belajar Quran atau belajar ilmu fikih, ya kan? Ilmu tentang ibadah. Maka pada rahmat Subhanahu wa taala minta kepada mereka mengantar anak-anak mereka kepada ta'lim, kepada maktab. Ini 4 taskilan. Ketika kita buat dakwah, baik umumi maupun infradi atau istimai, setiap kita buat dakwah kepada orang-orang Islam, maka kita taskil 4 perkara. Jangan dakwah tanpa taskil. Ya kan? Dakwah tanpa taskil tidak akan mendatangkan tarbiyah dari Allah. Sifat-sifat imaniyat tidak akan datang kalau kita buat dakwah tanpa taskil. Syekh Fatal rahimahullah, Amir daripada Europe mengatakan rahmat Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sabar ini apa? Sabar ini taskil. Kapan datang sifat sabar? Ketika kita buat dakwah mengajak kepada kebaikan dengan taskil. Kalau kita dakwah mengajak kepada kebaikan tapi tidak taskil mereka, maka yang datang itu popularitas. Bahkan terkadang kalau kita dakwah kepada suatu kampung tanpa naskil, kita pulang bawa amplop itu biasanya. Ya kan?
Maka dakwah dengan taskil. Ketika kita taskil, mereka akan tinggalkan kita, mereka akan kucilkan kita, maka sifat sabar akan datang kepada kita. Orang sabar bersama Allah. Kalau kita sudah bersama Allah, selesai masalah dunia akhirat. Sedia insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Maka di dalam Subhanahu wa taala 4 jam dakwah. Yang kedua di dalam Subhanahu wa taala 4 jam taklim. Kita gunakan waktu kita 4 jam untuk taklim. 2,5 jam pagi hari baca Muntaqaf. 1,5 jam sore hari baca Fadil Amal. Fadil Amal ini termasuk fadilah sedekah. Fadilah amal itu satu kumpulan. Fadilah amal dan sedekah itu satu kumpulan. Pagi hari baca Muntaqaf. Pagi hari kita bagi 3 bagian. Halaqah tajwid, kitabi dan 6 sifat. Ya. Taklim kitabi bagi 3 bagian. Mungkin kalau kita bikin 3 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Dipercepat saja kita taklim kalau bisa. Kalau misalnya jam 8 taklim sampai jam 11. Jam 11 istirahat, makan, istirahat sebelum zuhur. Itu jauh lebih baik. Saya pernah dengar Maulana Ali Mahfudzi sampaikan, kita usahakan keperluan kita itu selesaikan sebelum zuhur kalau bisa, ya kan? Supaya pada zuhurnya di rahmatul subhanahu wa taala, ya kan? Kita tinggal bikin UMM dan sempurnakan taklim. Seperti itu. Pada asar kita bisa bikin muzakarah masail bersama ulama. Seperti itu. Setelah UMM kita bisa bikin muzakarah masail apabila ada ulama bersama jemaah, maka ulama tersebut memberikan majelis masail. Maka di rahmatul subhanahu wa taala 3 jam pagi, 2 atau 2,5 jam sampai 3 jam, 1 jam kitabi, 1 jam muzakarah sifat, 1 jam tajwid al-Qaf. Maka pada rahmatul diatur dengan baik, diatur saja 40 menit atau 40 menit terserah, ya kan? Dibaca. Ya, baca taklim dengan sungguh-sungguh. Karena taklim ini ya merupakan nasihat bagi seorang dai yang datang dari Rasulullah. Sungguh-sungguh dalam taklim. Jangan ketika dinasihatin tidur, ya kan? Marah itu orang nanti, ya kan? Kita yang nasihatin kita ini Nabi. Kita aja kalau nasihatin anak, ya kan? Kita nasihatin sudah ngomel-ngomel dia tidur, gimana perasaan kita? Ya kan? Kita lempari bantal sama dia, ya kan? Apalagi sekarang yang memberikan nasihat, walaupun yang membaca taklim itu teman kita, tapi pada hakikatnya yang memberikan nasihat langsung dari Rasulullah. Karena hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Rasulullah memberikan nasihat kita bawa tidur? Itu kurang adab. Itu namanya su'ul adab.